Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya. Segala kesempatan yang telah diberikan kepada kita, alhamdulillah paginya kita masih diberi waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta iman salam pada sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-Imran. Pagi ini akan dibacakan dari ayat 144 sampai dengan 148. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis bab keharaman berbuat zalim dan perintah memberikan hasil dari kezaliman. Hadis ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu as-sabirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjal. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis sabirin. Wa qa'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna qasirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'fu wa ma mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbih aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari berikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam dosa kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Karena itu Allah berikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud dan adanya beberapa orang dari
ketahuilah Muhammad telah terbunuh. Ibnu Kamiyah kembali menemui orang-orang musyrik seraya berkata, aku telah berhasil membunuh Muhammad, padahal sebenarnya dia hanya memukul beliau dan sedikit terluka di kepalanya. Peristiwa itu sempat memecahkan hati banyak orang, bahkan mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Dalam keadaan seperti itu mereka beranggapan mungkin saja hal itu terjadi pada diri Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang para nabi yang terdahulu, sehingga hal itu mengakibatkan terjadinya kelemahan, ketakutan, dan keengganan melanjutkan perang. Satulah Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Artinya Nabi Muhammad SAW mengikuti contoh para nabi dalam kerasulan dan kemungkinan terbunuh. Ibnu Abi Najih berkata dari ayahnya, ada seorang dari kaum Muhajirin yang telah lewat di hadapan seorang kaum Ansar yang bersibah darah. Lalu ditanyakan kepadanya, "Hai Fulan, apakah kamu merasa Rasulullah telah terbunuh?" Orang Ansar itu menjawab, "Jika Muhammad telah terbunuh, berarti dia telah menyampaikan risalahnya. Maka berperanglah kalian demi pula agama kalian." Lalu turunlah ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bahaaqi dan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingkari orang-orang yang terpengaruh sehingga menjadi lemah. Fa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Artinya kalian akan mundur ke belakang. Wa ma yanqalib ala aqibaihi falan yadurullahi syai'an wa sayajidullahu sabirin. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yakni orang-orang yang teguh dalam menjalankan ketaatan dan berperang untuk membela agamanya dan serta mengikuti Rasulnya, baik di saat beliau masih hidup maupun setelah wafat. Hal itu telah ditegaskan dalam beberapa kitab sahih, musnad maupun sunan serta buku Islam selainnya melalui sumber yang berbeda-beda, dan kesemuanya itu menunjukkan kebenaran informasinya. Disebutkan dalam musnad Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca ayat ini ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Imam Al-Bukhari menukil bahwa Aisyah memberitahukan Abu Bakar bertolak dengan cepat. Dia mendarat kuda dari tempat tinggalnya sehingga akhirnya sampai, dan dia pun masuk masjid. Dia tidak berbicara dengan seorang pun sehingga dia masuk menemui Aisyah. Lalu Abu Bakar menuju jenazah Rasulullah SAW yang masih dalam keadaan kain berwarna hitam. Kemudian dia menikam kain dari wajah beliau, lalu menundukkan wajahnya dan menciumnya, lalu menangis seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku, demi Allah, Allah tidak akan menyatukan dunia kematian pada dirimu. Adapun kematian yang telah datang bagimu, telah engkau jalani." Al-Zuhri berkata, Abu Salamah telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar keluar sementara Umar sedang berbicara dengan khalayak. Lalu Abu Bakar berseru, "Duduklah, wahai Umar." Maka Abu Bakar berkata, "Amma wa'du, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah itu senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Selanjutnya Abu Bakar dalam
bahwasanya Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa inna ma ta'awtu qalibun ala aqibaikum wa ma yaqalib ala aqibati falan yadurullahu syai'an wa sayajzillahu sabirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka tidak dapat mendatangkan kemudaran kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. As-Suri berkata, demi Allah, seolah-olah orang-orang tidak mengetahui bahwa Allah menurunkan ayat ini sehingga Abu Bakar membacanya kepada mereka. Maka orang-orang turut membaca ayat ini mengikuti Abu Bakar, sehingga setiap orang yang mendengar membaca ayat ini. Sa'ad bin Al-Musayyab juga pernah memberitahukan kepadaku bahwa Umar bin Khattab berkata, saat Rasulullah SAW wafat, demi Allah, tidaklah hal itu terjadi melainkan setelah aku mendengar Abu Bakar. Maka aku pun berdiri terpaku sehingga kedua kakiku lunas, dan akhirnya aku jatuh ke tanah. Firman-Nya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban mu'ajjalan. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Artinya tidak ada seorang pun di dunia yang meninggal dunia melainkan menurut takdir Allah, dan sampai dia di waktunya ditetapkannya baginya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, kitaban mu'ajjalan, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ayat ini memberikan motivasi bagi para pengecut serta dorongan bagi mereka untuk berperang, karena maju berperang atau mundur darinya tidak akan mengurangi atau menambah umur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Habib bin Syahiban, dia bercerita, ada seorang muslim yaitu Hud bin Adi, dia bertanya, apa yang menghalangi dari kalian dari menyeberangi sungai Tigris ini untuk menemui musuh-musuh itu? Tidaklah jiwa seorang itu mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Setelah itu dia langsung menempuh kudanya menyeberangi sungai Tigris. Ketika dia berbuat itu, orang-orang mengikutinya. Pada saat musuh mengetahui kedatangan mereka, musuh pun berteriak, maka mereka berlari ke belakang. Firman Allah, wa ma yurid sawabad dunya nu'ti minha wa ma yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Artinya barang siapa yang perbuatannya dimaksudkan untuk tujuan dunia, maka dia akan memperolehnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah baginya, dan di akhir kelak dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan barang siapa yang dengan amalnya dia bermaksud mendapatkan pahala akhirat, maka Allah akan memberikannya dan memberikan bagian dari dunia kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman ma'hura wa man arada al-akhirata wa sya'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia memasukkannya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.
Surat Al-Isra ayat 18 sampai 19. Oleh karena itu di sini dia berfirman, wasana jazi sakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya kami akan memberikan karunia dan rahmat di dunia dan di akhirat sesuai dengan rasa syukur dan amal mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menghibur orang-orang yang beriman atas apa yang telah menimpa mereka pada perang Uhud. Wa qa'ayyin min nabiyyin fatala ma'ahu rihuna qasyirun, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sudah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Ada yang mengatakan artinya berapa banyak nabi yang terbunuh bersama sejumlah besar sahabat mereka. Pendapat tersebut menjadi beda Ibnu Jarir, sebab dia berkata, adapun orang-orang yang membaca waqa'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu rihuna qasyirun, berapa banyak nabi yang terbunuh bersama sejumlah besar sahabat mereka. Karena mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan terbunuhnya nabi dan sebagian sahabat yang ikut bersamanya adalah bukan seluruhnya, sedangkan peniadaan lemah itu ditujukan kepada para pengikutnya yang tidak terbunuh. Lebih lanjut dia berkata, orang yang membaca qatala atau berperang, dia memilih hal tersebut karena berkata, seandainya mereka terbunuh maka tidak akan ada firman Allah fama wahan, mereka tidak menjadi lemah. Yang demikian itu jelas karena suatu hal yang mustahil bahwa mereka disifati dengan tidak menjadi lemah setelah mereka terbunuh. Kemudian Ibnu Jarir memilih bacaan orang yang membaca waqa'in min nabi qatala ma'ahu rihuna qasyirun, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Karena dengan ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya Allah mencela orang-orang yang kalah pada perang Uhud dan meninggalkan medan peperangan ketika mereka mendengar suara yang berteriak bahwa Muhammad SAW telah meninggal. Maka Allah mencela mereka antara mereka melarikan diri dan meninggalkan medan perang. Selanjutnya Allah berfirman kepada mereka, fa'inni ma ta'aqutila, apakah jika dia wafat atau dibunuh, wahai orang-orang yang beriman, kalian akan murtad dari agama kalian, serta anqalibtum ala aqabikum, kalian berbalik ke belakang. Ada yang mengatakan berapa banyak nabi yang dibunuh di hadapan para pengikutnya. Ada yang mengartikan riyadun dengan beribu-ribu, sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid, Sahih bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, As-Saud Al-Rabi, dan Atta Al-Qurasani berkata, ribuan, artinya jumlah yang besar. Abdul Razak mengatakan arti dari Ma'mar dari Al-Hasan Al-Basri, ribiyuna qasyirun, artinya adalah ulama yang banyak, serta masih riwayat dari Al-Hasan Al-Basri artinya adalah ulama yang sabar, yaitu baik dan bertakwa. Firman Allah, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma na'ufu wa masta'kan, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu serta tidak pula menyerah kepada musuh. Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas berkata, wa ma da'ufu, mereka tidak lesu atas kematian nabi mereka, sedang ikhwal firman-Nya berikut, wa masta'kan, serta tidak pula menyerah. Qatadah berkata, mereka tidak perlu dari usaha memenangkan perang dan membela agama mereka,
serta tidak pula mereka menyerah. Ibnu Abbas berkata tentangnya, artinya adalah mereka tidak berdiam diri. Sedangkan Ibnu Zaid berkata, mereka tidak terlutut di hadapan musuh mereka. Adapun firman-Nya, wallahu yuhibbus sabirina wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sayyi' a'damana wanzurna 'alal qaumil kafirin. Allah yang menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Rabb kami, ampunlah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami, serta tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Artinya mereka tidak memiliki sikap kecuali sikap tersebut. Wa'atahumullahu sawaban dunya, karena itu Allah berikan kepada mereka pahala dunia, yaitu pertolongan, kemenangan dan kesudahan yang baik. Wa husna sawabil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat, yakni pahala dunia itu digabungkan dengan pahala akhirat. Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Alhamdulillah, bacaan surat Al-Imran sudah dibacakan dan akan dilanjutkan dengan bacaan hadis, yaitu hadis mengenai bab keharaman berbuat zalim dan perintah mengembalikan hasil dari kezaliman, yaitu hadis yang ke-7. Dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, Nabi mengangkat pegawai seorang lelaki dari Al-Azdi yang bernama Ibnu Lubiyah dalam urusan sedekah. Ketika dia menghadap kepada Rasulullah, dia berkata, ini adalah untuk kalian dan yang ini dihadiahkan kepadaku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar seraya bertahmid dan memuji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, amma wa, sesungguhnya saya telah memperkerjakan seorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diserahkan oleh Allah kepadaku. Orang tersebut datang dan berkata, ini adalah untuk kalian dan yang ini adalah sebagai hadiah yang diberikan kepadaku. Cobalah dia duduk saja di rumah ayah atau ibunya, apakah ia akan kedatangan hadiah? Jika ia memang benar, demi Allah, tiada suatu pun yang diambil oleh seorang dari kalian yang bukan haknya, melainkan ia akan menemui Allah, dan barang itu akan dibawanya kepada hari kiamat. Sungguh saya tidak mengenal seorang dari kalian yang menemui Allah dengan bawa seekor unta sambil bersuara, atau bawa seekor sapi sambil menguak, atau seekor kambing sambil mengembing. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihatlah putihnya kedua ketiak beliau. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, bukankah telah saya sampaikan sebanyak 3 kali muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa hadiah para pekerja kepada Baitul Mal dan sesungguhnya harta yang diambil adalah bukan haknya, maka ia akan memikulnya pada hari kiamat sebagai siksaan baginya dan yang lebih menampakkan kejelekannya. Allah berfirman, barang siapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Al-Imran ayat 161. Diulangi dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pegawai seorang laki dari Al-Azdi yang bernama Ibnu Lubiyah dalam urusan sedekah. Ketika ia menghadap kepada Rasulullah, dia berkata, ini adalah untuk kalian dan yang ini dihadiahkan kepadaku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar seraya bertahmid dan memuji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda, amma wa,
Sesungguhnya saya telah mempekerjakan seorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diserahkan oleh Allah kepadaku. Orang tersebut datang dan berkata, ini adalah untuk kalian, dan yang ini adalah sebagai hadiah yang diberikan kepadaku. Cobalah ia duduk saja di rumah ayah dan atau ibunya. Apakah ia akan kedatangan hadiah jika ia memang benar? Demi Allah, tiada suatu pun yang diambil oleh seorang dari kalian yang bukan haknya, melainkan ia akan menemui Allah, dan barang itu akan dibawanya pada hari kiamat. Sungguh saya tidak mengenal seorang dari kalian yang menemui Allah dengan membawa seekor unta sambil bersuara, atau membawa seekor sapi sambil menguak, atau seekor kambing sambil mengembing. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kelihatan putihnya kedua ketiak beliau. Kemudian beliau bersabda, Ya Allah, bukanlah telah saya sampaikan sebanyak 3 kali muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa hadiah para pekerja kembali kepada Baitul Mal, dan sungguhnya harta yang diambil adalah yang bukan haknya, maka ia akan memikulnya pada hari kiamat sebagai siksaan baginya dan lebih menampakkan kejelekannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Ali Imran ayat 161. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran dan hadis sudah dibacakan.